Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yamil wafa amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masuk pada babun fi bayani sifatil wudu'i, bab pada penjelasan sifat wudu. Di pertemuan yang telah lalu kita telah mempelajari syarat wudu, fardu wudu dan sunnah wudu. Sekarang di sini Syekh akan menyampaikan setelahnya tentang tata cara berwudu dari awal hingga akhir, sunnahnya. Lalu bagaimana kalau misalnya nggak punya kaki, kakinya cuma satu, nggak punya tangan, tangannya cuma satu, apa yang dilakukan? Kakinya ada tapi nggak ada telapak kakinya, bagaimana? Nah, itu nanti bagaimana cara berwudunya ada dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Perhatikan, seperti biasa yang nggak tahu rakatnya dirakatkan dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Qala syarih atau qala al-muallifu hafizallahu taala, ba'da an arafta, dirakatkan yang nggak tahu aja ya. Ba'da an arafta syara'ital wudu'i wa fara'idahu wa sunanahu ala ma sabaqa bayanuhu. Ba'da an arafta, ba'da setelah an arafta engkau mengetahui syara'ital wudu, syarat-syarat wudu. Dimas wajih limirwaha ilaikum. Setelah engkau mengetahui syarat-syarat wudu, wa faraidahu dan fardu-fardunya, wa sunanahu dan sunnah-sunnahnya, ala ma sabaqa bayanuhu atas apa yang telah berlalu penjelasannya. Perhatikan fokus saya bisurah Dimas. Ya, setelah engkau mengetahui, di sini kata Syekh, syarat-syarat wudu, fardu-fardu wudu, sunnah-sunnah wudu, ka'annaka tatalla'ta ila bayani sifatil wudu'i allati tutabbaqu fiha tilkal ahkamu. Lihat, setelah kita mengetahui syarat fardu sunnah, kata Syekh, ka'annaka tatalla'ta, seakan-akan engkau itu menanti-nanti. Tatalla'a yatatalla'u, menanti-nanti. Seakan-akan engkau menanti-nanti ila bayani sifatil wudu, menanti-nanti kepada penjelasan sifat wudu, yaitu tata cara berwudu. Allati tutabbaqu, yang dipraktekkan, fiha, di dalamnya, tilkal ahkam, hukum-hukum itu. Allati tutabbaqu fiha, haknya itu kembali ke mana? Sifat wudu ahsan. Jadi kata Syekh di sini, setelah engkau mengetahui syarat fardu sunnah, seakan-akan engkau itu menanti-nanti penjelasan sifat wudu yang dipraktekkan dalam sifat tersebut, hukum-hukum tersebut. Hukum-hukum itu yaitu hukum-hukum syarat. Yang tadi syarat wudu, fardu wudu, sunnah wudu. Wa hiya sifatul wudu'i al-kamili
al-mustamili 'ala al-furudi was-sunani mustauhatan min nususis syar'i. Lihat kata Syekh di sini, wahiyya sifatul wudu, dan dia adalah sifat wudu al-kamili yang sempurna, al-mustamili yang mencakup, alal furudi atas wajib-wajib atau fardu-fardu wudu, was sunani dan sunnah-sunnah wudu, mustauhatan yang hal itu berasal min nususis syar'i, dari dalil-dalil syar'i. Jadi yang akan disampaikan oleh Syekh di sini adalah sifat wudu yang dipraktekkan, hukum-hukum yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu sifat wudu yang sempurna yang mencakup fardu, sunnah yang berasal dari dalil-dalil syar'i. Lita'amala 'ala tatbiqiha insyaallah, agar engkau mengamalkan atas prakteknya insyaallah. Jadi kalau seseorang disampaikan syarat wudu, fardu wudu, sunnah wudu, lalu kemudian disampaikan lagi prakteknya, tata caranya dari awal hingga akhir, penggunaan syarat fardu wudu, sunnah wudu, itu akan lebih paham lagi, akan lebih mudah lagi untuk mengamalkan. Lihat di sini, fasifatul wudu'i, maka sifat wudu yang pertama, lihat, an yanwiyal wudu'a lima yushra'u lahul wudu'u min salatin wa nahwiha. Ayawi an yanwiyal wudu'a, ya, seseorang paling pertama itu meniatkan berwudu. Lima yushra'u lahul wudu'u, untuk apa-apa yang disyariatkan baginya wudu. Ya, dia niatkan wudu untuk sesuatu yang disyariatkan untuk berwudu. Seperti apa sesuatu yang disyariatkan untuk berwudu? Min salatin, salat harus wudu dulu. Wa nahwiha, dan semisalnya. Pertama niat. Kedua, tsumma yaqulu bismillah. Kemudian dia mengucapkan bismillah. Ini kedua. Praktekkan langsung ya. Ketiga, tsumma yaghsilu kaffaihi thalatha marratin. Kemudian yaghsilu, membasuh, kaffaihi, dua telapak tangannya. Seperti ini ya. Thalatha marrat, 3 kali. Lalu kemudian setelah membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, langkah selanjutnya yang keempat, thumma yatamadmadu thalatha marratin wa yastanshaqu thalatha marratin wa yanthurul ma'a min anfihi biyasarihi. Langkah yang keempat yaitu thumma yatamadmadu, kemudian berkumur-kumur thalatha marrat, 3 kali. Wa yastanshaqu thalatha marrat, dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung 3 kali. Lalu wa yanthurul ma'a, dan mengeluarkan air tersebut min anfihi, dari hidungnya, biyasarihi, dengan tangan kirinya. Nah, perhatikan bagaimana prakteknya. Antum ambil air wudu dengan tangan kanan, kemudian antum masukkan ke mulut, langsung sedot ke hidung, lalu kemudian dibuang dengan tangan kiri. Lalu langkah yang kelima, wa yaghsilu wajhahu thalatha marratin. Wa yaghsilu wajhahu, dan membasuh wajahnya 3 kali. Wajah dari mana sampai mana? Lihat. Wa haddul wajhi tulan min manabiti sya'ri ra'si al-mu'tadi
ila man hadara minal lahyaini wadzaqani. Lihat di situ lahyaini ya, bukan lihyaini. Batas wajah, wa haddul wajhi, batas wajah, tulannya. Tulan itu tingginya. Maksudnya apa? Dari atas ke bawah. Batas wajah dari atas ke bawah itu mana? Lihat. Min manabiti sya'ri ra'sil mu'tad. Min manabit, dari tempat tumbuhnya. Tempat tumbuhnya, lihat di sini manabit, mufradnya manbat. Isi makan, tempat tumbuh, dari tempat tumbuhnya sya'rir ra'si, rambut kepala, al-mu'tadi, pada umumnya. Berarti di mana? Nah, sini sampai sini ya. Dari tempat tumbuhnya rambut kepala pada umumnya. Pada umumnya ya. Kalau orang misalnya ada yang dia rambutnya ternyata di sini, yaudah dia basuh sampai sini aja. Pada umumnya. Kan pada umumnya. Ada mungkin pala yang rambutnya sampai sini, ya gimana tuh? Ya pada umumnya, lihat ya. Itu dia bagian atasnya, batasnya. Bawahnya ilaman hadara, sampai turun. In hadara, turun ya. Minal lahyaini, dari dua tulang rahang. Nah, tulang rahang ini kan dari dua tulang rahang. Wadzaqani, dan apa zaqan ini? Dagu. Antum basuh. Dari dua tulang rahang sampai dagu. Itu batas kepala atas ke bawah. Dua tulang rahang lahya ini, wadzaqan, dagu. Wal lahyani, apa itu dua tulang rahang? Admani fi asfalil wajhi. Dia adalah dua tulang di bagian paling bawah wajah. Fi asfalil wajhi, bagian paling bawah wajah. Ya, sini ya ma'ruf lah rahang. Tahu kan antum rahang? Sini rahang. Ahaduhuma min jihatil yamini. Salah satu dari keduanya dari sisi kanan. Jiha itu sisi. Yamin ma'ruf, kanan. Ya, kanan. Wathani min jihatil yasari, dan yang kedua dari sisi kiri. Ya, sini rahangnya. Lihat anak semua. Ini rahang nih. Tahu kan? Wadzaqanu majma'uhuma, dan dagu adalah yang mengumpulkan keduanya, yang menyatukan keduanya. Menyatukan rahang kanan dan rahang kiri dagu. Kemudian lihat di sini. Wa sya'rul lihyati minal wajhi. Dan rambut dari jenggot ya. Minal wajhi, bagian dari wajah ya, baik rambut brewok, rambut dari jenggot, itu bagian dari wajah. Oleh karena itu apa? Fayajibu ghasluhu walau tala. Maka wajib membasuhnya walaupun panjang. Ya, kalau orang dia punya brewok, dibasuh juga. Jangan mentang-mentang brewoknya, perhatikan. Brewoknya sampai sini, kemudian dia basuh wajah sampai sini aja. Brewoknya ini nggak dibasuh karena brewoknya sampai sini, bukan ya. Jadi brewok itu bagian dari wajah. Walaupun brewok antum sampai sini, juga dibasuh juga semuanya. Jangan mentang-mentang brewoknya sampai sini, dibasuh cuma bagian ini doang. Salah, itu keliru. Itu maksudnya. Fayajibu ghasluhu walau tal. Maka wajib membasuhnya walaupun panjang. Begitu juga jenggot ya. Misalnya jenggot antum sampai sini, walaupun mentang-mentang antum jenggotnya sampai sini, terus dibasuh aja sampai sini doang lagi. Semuanya juga sini, rambut yang di bagian wajah termasuk wajah juga dibasuh. Tapi lihat di sini perinciannya. Fa in kanatil lihyatu khafifatasy sya'ri wajaba ghaslu batiniha wa zahiriha. Fa in kanatil lihyatu khafifatasy sya'ri, fa in kanat,
Lalu apabila al-lihyatu jenggotnya khafifatas sya'ri, rambutnya ringan, maksudnya apa ringan? Tidak lebat. Khafif itu kan ringan, tidak lebat maksudnya. Apabila jenggotnya tidak lebat, maka apa? Wajaba ghuslu batiniha wa zahiriha. Wajib membasuh dalamnya dan luarnya. Kalau nggak lebat wajib dibasuh dalamnya dan luarnya. Kalau nggak lebat. Wa in kanat kathifatan, dan apabila jenggotnya lebat, kapan dikatakan lebat? Lihat di sini, ai satiratan lil jildi, menutup kulit ya. Ada orang saking lebatnya itu kulitnya nggak kelihatan kan? Tahu antum kan? Lebat sekali itu kulitnya nggak kelihatan. Yang sampai sini mungkin jenggot. Maka bagaimana? Wajib ghuslu zahiriha, wajib membasuh luarnya aja, dibasuh luarnya. Tapi lihat, wa yustahabbu takhlilu batiniha kama taqaddama. Wa yustahabbu, dan dianjurkan takhlil. Apa takhlil? Menyela-nyela. Dan dianjurkan untuk menyela-nyela dalamnya, sebagaimana yang telah lalu ya. Jadi kalau panjang itu luarnya wajib dibasuh, tapi kalau dalamnya disunnahkan untuk menyela-nyela, sebagaimana telah lalu. Itu tadi batas wajah, tentang batas wajah tulan dari atas ke bawah. Kemudian lihat di sini batas wajah kanan ke kiri lebarnya. Wa haddul wajhi ardon, ya. Batas wajah lebarnya kanan ke kiri. Dari mana sampai mana? Minal udhuni ilal udhuni, dari kuping ke kuping. Wal udhunani minar ra'si, dan dua kuping itu termasuk dari kepala. Jadi sampai sini dia. Adapun kupingnya nggak dibasuh karena dia nanti termasuk kepala, itu maksudnya. Fayumsahani ma'ahu, maka kedua kuping tersebut yumsahan, dibasuh atau diusap ya. Ma'ahu, hu itu kembali kemana? Ra's, ahsan. Maka kedua kuping tersebut diusap bersama dengan kepala nanti ya, berarti batas wajah yang lebarnya itu dari kuping ke kuping. Adapun kuping yang nggak dibasuh karena dia termasuk dari kepala, nanti dia dibasuh bersama dengan kepala. Itu tentang wajah. Kemudian lihat, summa yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini thalatha marratin. Summa yaghsilu yadayhi, kemudian membasuh kedua tangannya, ma'al mirfaqain, bersama dengan dua mirfaq. Apa mirfaq? Dua sikunya 3 kali. Ya, dia basuh, sama sikunya juga dibasuh 3 kali. Wa haddul yadi huna, dan batasan tangan di sini adalah, lihat batasan tangan, min ru'usil asabi'i ma'al adhafir ila awwalil adudi. Batas tangan di sini adalah min ru'usil asabi', dari ujung-ujung jari. Usbu'un, asabi' itu jari. Ma'al adhafir, bersama dengan apa? Dhufrun, kuku-kuku, dibasuh kukunya. Dari ujungnya sama juga kukunya. Ila awwalil adudi, sampai otot yang pertama. Lihat, ini ototnya. Nih, sampai otot yang pertama sampai sini. Nanti sampai sini. Jadi sikunya juga dibasuh karena otot yang pertama ini. Ila awwalil adudi. Kemudian lihat di sini. Wala budda ayyuzila ma'aliqa bil yadaini qabla al-ghusli min ajinin wa tinin wa sibghin kathifin ala al-adhahiri hatta yataballagha bima'il wudu'i. Kemudian lihat di sini kata Syekh, wala budda, dan harus ayyuzila, untuk menghilangkan ma'aliqa bil yadain, apa yang menyangkut di dua tangan. Ya, maksud menyangkutnya menempel.
Qabla al-ghusli. Ghusli yasluh ya. Qabla al-ghusli. Sebelum membasuh, jadi harus menghilangkan apa yang menyangkut menempel di kedua tangan. Berupa apa? Min ajin, apa ajin? Ajin, apa ajin? Tepung. Watin, tanah liat ya. Jadi kalau ada tanah liat dibersihin dulu. Kalau habis masak ya tepungnya bersihin dulu. Wasibghin kathifin, dan cat yang lebat alal adhafir, di kuku-kuku ya, catnya yang memang tebal itu di kuku-kuku dihilangkan dulu. Hatta yataballagha bima'il wudu, agar sampai air wudunya. Yataballag, agar sampai air wudunya ke kulit dari tangan kita. Dihilangkan dulu apa yang menempel di kedua tangan. Kemudian setelah membasuh kedua tangan, lihat. Ya, dikit lagi itu nanti kita tutup. Semangat. Tsumma yamsahu kulla ra'sihi wa udunaihi marratan wahidatan bima'in jadidin ghairal balalil baqi min ghasli yadayhi. Ya, bisa dibaca ghasli, bisa ghusli ya. Kemudian selanjutnya apa? Tsumma yamsahu kulla ra'sihi, kemudian mengusap semua kepalanya. Wa udhunaihi, dan kedua kupingnya. Berapa kali? Marratan wahidatan, satu kali. Bima'in jadidin, dari air yang baru. Ghairal balalil baqi min ghasli yadayhi, bukan dari tetesan yang tersisa dari basuhan kedua tangan. Jadi diambil lagi airnya dari air yang baru. Antum basuh misal kedua tangan, mungkin masih ada tetesan kan di sini. Jangan langsung antum basuh kepala, ambil lagi yang baru buat nanti basuh ke kepala, itu maksudnya. Bima'in jadid, dari air yang baru, bukan dari tetesan yang tersisa dari basuhan kedua tangan. Yang antum basuh kedua tangan, mungkin masih ada serpihan-serpihan air kan, tetesan-tetesan air. Ya, jangan langsung antum usap kepala, ambil lagi bima'in jadid, dari air yang baru. Kemudian lihat di sini. Wasifatu mashir ra'si, tata cara membasuh kepala. Lihat di sini. Sifat yaitu maksudnya tata cara ya. Sifat mengusap kepala ya. Mashu itu mengusap ya. Mana salah ini. Mengusap kepala. Ayyadu ayadaihi mablulataini bil ma'i ala muqaddami ra'sihi. Tata cara mengusap kepala. Ayyadu ayadaihi, dia letakkan kedua tangannya. Mablulataini, yang basah, bil ma'i, dengan air, ala muqaddami ra'sihi, di depan kepalanya. Nah, lihat di sini. Lihat ana. Nah, di sini. Antum letakkan di sini. Ala muqaddam, di bagian di depan kepalanya. Kemudian apa? Wa yumirruhuma, dan menjalankan keduanya. Huma itu kembali ke mana? Yadain, ahsan. Dan menjalankan kedua tangannya ila qafahu, kepada tengkuk kepala, sampai sini. Nah, sampai tengkuk kepala. Tengkuk kepala. Tengkuk, antum tahu tengkuk kan? Tengkorak yang udah mulai agak begini dia. Tengkuk kepala. Kemudian apa? Tsumma yarudduhuma ilal mawdi'il ladzi bada'a minhu. Tsumma yarudduhuma, setelah antum dari awal, kemudian dijalankan sampai tengkuk kepala. Tsumma yarudduhuma, kemudian dikembalikan lagi. Kemana? Yaruddu, radda, yaruddu itu kembalikan ya. Tsumma yarudduhuma, kemudian mengembalikan huma, kedua tangannya, ilal mawdi'il ladzi bada'a minhu, ke tempat maudi, tempat, ke tempat yang dia memulai darinya. Berarti dibalikan lagi ke depan kepala. Nah,
depan kepala sini ya. Kemudian lihat, tsumma yudkhilu usbu'aihi as-sabbabataini fi kharqai udunaihi. Tsumma yudkhilu usbu'aihi as-sabbabataini fi kharqai udunaihi. Setelah dia membasuh, mengusap ya kepalanya, kemudian yudkhilu usbu'aihi sabbabatain, memasukkan kedua jari telunjuknya. Sabbabah itu telunjuknya. Memasukkan kedua jari telunjuknya fi kharqai udunaihi, di dua lubang dua telinganya. Dimasukkan di dua lubang dua telinganya. Wa yamsahu dhahirahuma bi ibhamaihi, dan mengusap luarnya dengan kedua jempolnya. Antum masukkan ini, lihat. Kemudian diusap luarnya dengan kedua jempol. Ma'ruf insyaallah. Paham insyaallah ya? Gitu. Itu tata cara mengusap kepala. Kemudian terakhir, habis ini kita tutup insyaallah. Tsumma yaghsilu rijlaihi thalatha marratin ma'al ka'baini. Tsumma yaghsilu rijlaihi, kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali. Ma'al ka'bain, bersamaan dengan ka'ab. Ka'ab apa? Mata kaki. Bersamaan dengan kedua mata kaki. Jadi kedua mata kakinya juga dibasuh tuh. Apa itu kedua mata kaki? Wal ka'bani huma al-azmani an-nati'ani fi asfalis saqi. Mata kaki dia adalah humal azmani, keduanya adalah tulang. An-nati'an, yang menonjol. Fi asfalis saq, di betis yang paling bawah. Di betis yang paling bawah. Ma'ruf insyaallah mata kaki. Jadi itu adalah tata cara berwudu, dan nanti masih ada lanjutannya. Dan itu akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekarang berarti waktu antum untuk murojaah, bekal ulangan besok ya, adab. Berarti jam 8 sampai jam 9:30. Gimana antum? Mau dikasih HP buat persiapan Tuhfatul Shobiyah apa enggak? Enggak berarti ya. Karena kan besok juga enggak ada Tuhfatul Shobiyah. Nanti Selasa malamnya aja Mas Ardian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.